seharusnya. Semua itu harus bisa. Jadi kita nggak punya kemauan untuk memberi semangat pada yang lain. Tahu-tahu nanti, tahu-tahu ketemu umat yang bikin kita kecewa. Kok saya baik sama dia, setiap kali saya baik sama dia. Kenapa kok dia begitu ya? Ah, kecewa. Udahlah, mundurlah. Yang mundur itu begitu. Banyak umat yang mundur itu begitu. Seperti ada satu yang pernah saya cerita, umat di Medan, waktu 50 tahun NSI, dia datang. Memang dia itu nggak pernah pensiun itu. Jadi dia ingin pensiun. Waktu itu kan dihimbau supaya banyak umat datang tuh merayakan 50 tahun NSI. Dia datang sama anaknya yang umur 2 atau 3 tahun itu. Jadi datang kan tidurnya rame-rame itu begitu. Nah, waktu selesai ini mereka masih belum pulang, nginepnya di Honbu. Nah, ada orang yang menjatuhkan gelas aqua yang udah kebuka. Itu gelas jatuh di kasurnya satu orang ibu. Ini ibu bilang gini, karena mereka tidurnya berdampingan semua, dempet-dempetnya. Dia bilang itu, anakmu itu ya kencing loh semalam, ngompol loh di kasur saya. Dia bilang gitu. Jadi ibu ini marah. Dia bilang gitu, orang anak saya pakai pampers kok. Gimana bisa ngompol di kasurnya ibu? Ya ini basah, dia bilang gitu. Padahal ada orang yang menjatuhkan aqua gelas kena kasur ibu ini. Nah itu orang udah buang nih ini gelas aquanya. Jadi nggak tahu siapa yang menjatuhkannya. Tahu yang dituduh itu anak dia ngompol di kasur dia. Oh dia marah, dia marah. Dia nggak pernah lagi nginjek wihara. Selama saya pergi setelah 50 tahun itu, saya setiap bulan kunjungi dia. Tidak pernah dia mau ini. Dia bilang, enggak lah, daripada nanti saya ketemu ibu itu, saya jadi apa? Maksudnya onsite kan. Jadi saya nggak mau pertemuan. Sampai ibu ini yang tua ini udah mati, udah meninggal. Dia udah males, udah bertahun-tahun dia nggak injak wihara. Anaknya juga udah gede. Waktu itu anaknya belum sekolah. Sekarang anaknya udah kelas 4 atau kelas 5. Nah ibu itu pun sudah meninggal. Tapi apa? Karena udah males, udah lama. Itulah perasaan jiwa kita itu begitu. Enggak ada semangat lagi. Kenapa? Sudah terlalu lama kita tidak mendengar kata-kata Buddha. Sudah terlalu lama kita tidak menginjakkan kakinya di wihara. Jadi kayaknya mau melangkah. Langkah pertama itu. Jadinya kayaknya sudah enggan. Makanya sampai ini hari. Kayaknya adalah 5 tahun dia nggak pernah injak wihara. Tidak pernah juga dengar kata-kata Buddha. Itu buku pun ya, sampai apalagi sekarang, kata Ibu Ango, dia udah nggak mau ambil buku katanya. Apalagi pandemi kan, nggak ada yang kunjungin. Nah, nggak mau ambil buku lagi. Dia bilang ambillah ya, kan nggak pertemuan, biar kita baca-baca, ada semangat. Kan murah aja bukunya. Malah dia bilang apa? Soal duit nggak menjadi masalah. Memang buku kita itu terkenal paling murah. 12.500 paling murah. Mau cari di mana? Tapi dia bilang nggak masalah soal duit. Tapi memang dia udah nggak mau
ambil buku. Dan lama-lama nanti kan nggak ada yang kasih semangat. Tahu-taunya kan nanti dia kembaliin gondson, kan? Kan begitu. Nah itulah kalau kita nggak sering-sering ikut pertemuan, nggak sering-sering mendengar kata-kata Buddha, tahu-taunya kita akan merasakan nggak ada semangat lagi. Nanti ada tetangga yang ajak, ayolah ini ikut saya. Kamu kan nggak pernah sembahyang lagi, ikut saya. Agamanya beda kan. Tahu-taunya dia ikut. Sudah ikut, nanti kalau kita tanya, semua agama itu baik. Semua agama itu mengajarkan yang baik-baik kan. Tapi beda sekali. Nam-myoho Renge Kyo itu, sebut Nam-myoho Renge Kyo itu, bisa kita mencapai kesadaran Buddha. Kita menyebut Nam-myoho Renge Kyo, bisa membuka jiwa Buddha kita. Jiwa Buddha itu apa? Kuat, suci, tenang, dan bebas. Jadi kita itu udah enggak terikat ya materi, ya udah enggak terikat kayak apalah masalah-masalah, marah lah, benci lah, enggak seneng lah, udah enggak terikat. Perasaan jiwa kita udah terbuka, udah kuat, udah bebas. Jadi suci, udah nggak mau lagi onsitse, udah nggak mau lagi. Kalau kita nggak sebut Nam-myoho Renge Kyo, ya, apalagi kita ingin mengandalkan, cuma mau hidup dengan diri sendiri, pasti pikiran kita juga lihat apa-apa itu negatif. Mendengar kata-kata orang yang positif pun bisa dijadiin negatif. Melihat tetangga ketawa aja nanti bilang, lu ngomongin saya tuh, lagi gosipin saya. Bisa itu. Taunya semua itu jadi negatif. Pandangan negatif, perasaan jiwa negatif, telinga pun jadi negatif. Nah makanya kita butuh kan, butuh menyebut Nam-myoho Renge Kyo supaya bisa membuka perasaan jiwa kita. Supaya apa? Bisa ketemu jodoh-jodoh baik. Ya, seperti kata Ibu Pisang, ketemu jodoh baik, pembantu aja bisa berpuluh-puluh tahun. Terus bisa apa? Bisa ini jadi mama saya. Ke pembantu Ibu Pisang kok dia ketemu saya juga dipanggil Mak, dia bilang, siapa mak lu? Mak lu itu di jalan V itu, dia bilang. Oh tapi dia panggil saya Mak juga. Pokoknya semua temennya Ibu Pisang Mak semua. Ini sampai berpuluh tahun loh. Berapa tahun itu? Karena apa? Majikannya itu baik sama dia. Jadi dia juga kerjanya sungguh hati. Dia kerja, dia bilang gajinya nggak cukup. Dia kerja sini, sono, sana. Ketemu majikan yang baik nih. Ya udah nggak apa-apa lah, kerja sana, kerja. Nanti kalau sudah selesai semuanya, baru kita terakhir, nggak apa-apa. Kenapa? Ya, karena kalau nggak ada Nam-myoho Renge Kyo, terakhir udah nggak punya tenaga. Nanti cuci baju nggak bersih. Nggak usah lah. Udah pecat aja, ganti aja. Tapi kan ini enggak. Kenapa? Karena merasakan kasihan, maitri karuna itu timbul. Karena perasaannya, oh ini sudah kayak anak sendiri. Udah bukan kayak pembantu. Nah itu memang sulit kita jalani. Kita juga coba pikiran mau cari pembantu. Waktu itu anak cucu masih kecil ya, berdua itu kecil. Jadi perasaannya ingin apa? Cari pembantu. Jadi ada yang kenalin ini sama sesama pembantu lah, kita kan dia datang.
Dia bawa satu pembantu. Nah, ini pembantu pakai bibir merah. Waduh, ini mah bukan mau kerja nih. Terus lihat dandannya tuh udah, waduh, nanti aja ya, nanti. Nah, kita nggak langsung terima. Ya nanti ya, kita pikir-pikir dulu kalau ini lagi, kalau mau nanti kita panggil. Kasih nomor HP dulu. Nggak berani kita lihat dandannya begitu. Ini mah bukan mau kerja. Pakai lipstik merah-merah, pakai bajunya, bukan enggak pakai jilbab mah enggak loh. Wah, rambutnya juga kayaknya mau disemir tuh. Enggak berani kita. Nah ya udahlah, rumah cuma kecil begini, kita mah kerja gotong royong aja lah. Ya sampai sekarang kita nggak pernah pakai pembantu. Kadang-kadang juga kita merasa tuh repot juga ya pakai pembantu. Ya itulah kenapa mikir ini, mikir itu, pertimbangkan ini, pertimbangkan itu. Saya bilang udahlah, lebih baik enggak cari pembantu. Jadi kita enggak bikin karma buruk. Kenapa? Kalau kita lihat ya, seperti kata Ibu Pisyang tadi ya, itu pembantu udah nyuci, udah ngepel, udah ini, nanti dia pulang majikannya bilang, dia nggak bersih, cuci lagi sendiri, ngepel lagi sendiri, lebih baik nggak pembantu. Kan udah nggak enak nih. Kita pasti dalam hatinya nggak ada inilah, kerja 2 menit, nyuci baju 5 menit, selesai. Jadi makanya kita jadi bikin karma buruk. Bukannya bikin karma baik, malah bikin karma buruk. Nah, udah. Lain kali udah jangan pakai pembantu. Kerja sendiri. Rumah kan kecil-kecil aja. Nah, saya ngepen. Nah, yang masak, cuci piring anak, cuci baju. Nah, dia punya kerjaan cuci baju. Nah, udah kita bagi kerjaan. Selesai kan. Nah, kita pun nggak bikin karma buruk juga. Terus mata kita memantau pembantu. Jadi kita nggak bisa jadi orang kaya, jadi buka perusahaan gede, nggak bisa. Karena perasaan jiwa kita masih terikat melihat orang ini karyawan begini. Satu pembantu aja kita nggak bisa ini. Apalagi kita buka perusahaan gede, karyawan kita 10 aja lah. Jangan bilang kita punya pabrik karyawannya 1000, jangan, nggak usah. Pasti kita kurus kering, cepet mati kita. Cuma satu pembantu aja kita nggak ini kan, berarti kita memang nggak punya bakat untuk jadi pengusaha. Karena saya juga dulu pernah buka jadi pengusaha ya, buka apalah, pertama dulu jadi pemudi, sudah jualan saya ya seperti ini, Hartina Mapelen, bangunan papan lah apa, itu punya saya sendiri loh, bangkrut ya. Terus kedua kali buka pabrik roti, bangkrut juga kan. Terus mau bikin itu, waktu itu belum ada tuh sambal ABC lah apa, baru ada sambal ABC. Nah ada itu apanya dari yang kerja di ABC itu, orang Taiwan, dia ajarin kita, dia punya tangan kanannya bikin sambal ABC itu, dia ajarin kita, itu pun bangkrut. Nah, belakangan ya buka pabrik sepatu kan, nah ya bangkrut juga. Kenapa? Karena kita itu belum punya jiwa yang besar. Pabrik sepatu kongsinya sama ada 3 orang, Pak Sukiswan, ada Ibu Aicien yang di Bandung itu. Nah,
saya 3 orang. Bangkrut juga kan. Belum jadi aja mama saya dia bilang, 3 orang kongsian 3 orang. Kaki 3, kursi kaki 3 tidak akan mantap. Kursi itu kan punya kaki 4, kita duduk mantep nggak jatuh kan. Jadi kok 3 orang di kursinya 3 kaki pasti bangkrut. Saya bilang sama mama saya, mak, belum kita jalani udah bilang bangkrut. Bilang. Iya, karena 3 orang kursi 3 kaki tidak akan tahan lama. Enggak bisa duduk, enggak. Kursi itu 4 kaki, dia bilang gitu. Jalan bangkrut lah. Nah saat itu udahlah, enggak mau lagi lah. Udah baik-baik kita jalaninnya hukum Buddha aja lah. Memang kita enggak punya bakat untuk menjadi pengusaha. Gitu. Ya udah kita akhirnya ya kita sampai ini hari udahlah jadi Dharma Duta aja lah kan. Ada ibu-ibu udah tua, ibu ya ketua daerah lah. Dia bilang, waduh suruh ceramah ya saya pusing dah, dia bilang ceramah. Kapan lah saya dipensiunkan, dia bilang gitu. Dia bilang ya, saya nggak mau lah ceramah, udah pusing kalau lagi mau ceramah, pusing dia bilang. Sama Gusyo, dia bilang kalau cabang sama anak cabang masih ada lah yang lain. Saya bilang, Bu, selama Ibu masih dibutuhkan dan masih dipercaya jadi ketua daerah, jalanin aja baik-baik. Jangan mengeluh, jalanin aja. Disuruh ceramah aja. Kenapa? Suatu saat Ibu nggak usah bilang mau minta pensiun, Ibu nanti pensiun sendiri. Dia cuma bilang, GM kan banyak. Itu GM ngapain itu? Hah? Kenapa kita udah tua disuruh ceramah? Ibu, justru itu kita udah tua. Umur kita tinggal berapa hari. Kalau masih bisa ceramah, Ibu terima kasih lah. Masih dipercaya, ceramah aja. Jangan Ibu mengeluh. Ya, sebentar lagi juga kita nggak dibutuhkan lagi. Itu GM memang harus diganti. Memang GM harus bangkit. Suatu saat memang itu tugasnya mereka. Kita dengan sendirinya akan pensiun dengan sendirinya. Oh gitu ya, gitu ya. Iya, udah sekarang Ibu jangan ngeluh lagi. Baik-baik aja, ceramah aja. Apa yang bisa Ibu ceramah aja. Kan ceramahnya udah belasan tahun, puluhan tahun. Ya justru itu, makanya saya itu bosan. Jangan bilang bosan, Bu. Nah itulah GM mulai sekarang harus mulai belajar tanya, belajar ngomong, tanya dulu, belajar tanya dulu pertanyaannya. Nah itu habis itu ngomong sedikit, jadi MC dulu seperti Hatina, Helen, nanti jadi MC. Nah, habis itu mulailah ceramah ya. Kita memang sudah nanti ada saatnya kita disuruh pensiun. Gantinya pasti GM. Ingat loh, sebentar lagi kita pensiun. Jadi mulai sekarang harus belajar. Ngomong sih bisa lah, bukan nggak bisa ngomong. Masa GM nggak bisa ngomong? Bisa, cuma nggak mau, belum mau. Ya, saya rasa sudah panjang lebar nih. Cukup sekian dan terima kasih Pak Aloy udah nongol di sini. Nah, sini udah semua sudah bicara. Kalau bilang bicara semua pasti ditutup. Ditutup juga ada namanya itu. Kita semua tadi Pak Letemia udah, Pak Ibu Pikyong udah. Nah, tinggal Pak Aloy. Terima kasih, sekian. Terima kasih Bu Kristanti. Tapi apa ya? Iya, maksudnya bener gitu loh. Mungkin apa ya? Kayak kita udah mencoba nih.
Ya tapi kalau nggak bisa ya mungkin emang bener bukan bakatnya ya, mungkin ya tadi poinnya juga harus menerima gitu ya, menerima kekurangan orang lain. Di sini kan kita belajar juga kan, maksudnya kayak ya udahlah cukup tahu nih orangnya modelannya gini-gini, kita harus terima. Tadi yang saya tangkap gitu, terima kekurangannya dia, tapi kita juga terima kekurangan diri sendiri. Dan kalau menurut aku personal, Kristanti itu cocok jadi Dharma Duta karena waktu misalnya dulu tuh waktu jadi Dharma Duta Cianjur tuh kan, aku paling suka dengerin ceramahnya Kristanti soalnya kalau ceramah tuh ada bumbu-bumbu apa ya, ada contoh nyatanya, terus ada humornya kayak gitu kan. Oke. Nah, ada Pak Aloy. Pak Aloy, menambahkan Pak Aloy. Nggak ada, cuma mau dengar doang. Ya, Tambahin aja Pak Paletnya aja, Aloy. paletnya. Paletnya tambah lagi lah. Namyo Horeng Kekyo. Namanya yang gitu. Kalau yang ada saya tambah sedikit, boleh? Boleh. Waktu Ya pasti boleh lah. saya masih pemuda, ya, masih pemuda. Tuh usianya ya kira-kira 30 lah ya. Masih ingat. Tuh rumahnya ada piara anjing. Nama anjingnya Ferry. Warnanya coklat. Itu sebelum saya pergi ini ya. Saya masih siswa loh, dulu masih sekolah. Ya, rumahnya di Pematang Siantar. Karena sekolahnya sekolah Inggris di Kasa English School dari standard 1 sampai standard 5. Nah, di center itu cuma tingkat 5 aja udah nggak ada. Itu artinya SMP. Jadi harus lanjut saya punya studi ke Medan ya. Nah, di situ sebelumnya ke Medan sekolah di center itu tiap hari anjing saya itu kan piara di rumah. Nah, pagi bawa dia depan jalan-jalan ya. Jadi ini anjing udah tahu kalau lihat saya udah senang sekali, udah senang tuh. Kenapa? Bawa dia jalan-jalan ya. Nah, nanti udah satu waktu kira-kira udah 10 menit, 15 menit bawa dia masuk lagi. Oh, dia udah puas gitu. Kalau belum bawa luar ya, wah, ngomong gitu loh. Ada di samping itu ada piara ayam lagi loh. Waduh, aneh loh ini. Anehnya gimana? Ayam ini kalau pagi saya taruh di loteng, betelor. Oh, tahu udah betelor ya. Nah, udah betelor. Ayamnya nggak bawa turun ke bawah. Dia dicari makan sendiri. Sore jam 5 ya. Ayamnya bisa pulang ke rumah saya loh. Aneh itu, bener saya nggak bohong. Nah, udah pulang ke rumah ya. Nah, demikianlah. Hari-hari lewatnya begitu. Nah, jadi akhirnya saya mau lanjut saya punya studi ke Medan. Jadi ada sekolah di Medan. Kalau nggak ada libur nggak bisa pulang. Nah, jadi kalau ada libur baru bisa pulang ya. Ini anjing saya ya aneh loh. Sangat ini nalurinya kuat gimana instingnya. Saya belum sampai masuk rumah dari Medan pulang ke center, belum sempat masuk rumah, cuma saya ada ngomong sama orang rumah, baru dengan ngomongan saya aja kan, wah dia udah tahu saya pulang loh, muter ekornya goyang, tahu saya pulang, bisa cium baunya dari jauh. Nah akhirnya ya kita di rumah itu
saudara saya mau dagang. Di rumah namanya perumahan, nggak bisa dagang. Jadi sewa tempat di Jalan Sutomo. Jalan Sutomo itu kan rame ya. Nah, sewa di tempat di situ. Begitu anjing saya tentunya bawa sana lah, satu keluarga semuanya pindah. Nah, pada malamnya tetangga kiri kanan, dia orang bilang, waduh ngeri amat lu punya anjing. Kenapa? Anjingnya tiap malam lu. Gitu. Udah 3 hari begitu ya. Saya kan ambil dulu belum ada terima Gohonjon. Tapi sudah ikut Nammyoho Renge-kyo, sudah ikut. Karena waktu itu ada orang Jepang namanya Fujisawa Sang. Ya, itu Pak Dharma namanya Sehan. Itu sebagai ketua daerah di Medan. Dia sebagai seorang translator. Ya, itu orang Jepang ngomong Japanese, dia yang mentranslate jadi Indonesia gitu. Nah, situ kita belajar apa? Shoho, Joho, Mapo. Dulu belajar begitu. Nah, jadi begitulah dulunya begitu. Nah, ini saya ambil kotak pensil. Dulu cuci piring pakai abu dari padi itu, kulit padi itu dibakar itu. Nah, pakai itu cuci piring dulu ya. Nah, seperti sekarang ada ada Sunlight dan sebagainya. Ya, dulunya pakai sabunnya ampas segi gede. Sabunnya begini batangan dipotong sebelah itu. Dulu punya sabun begitu. Nah, ambil kotak pensil, taruh abu, pasang lilin, taruh hio. Saya gonggyo. Di rumah nggak ada Gohonjon, saya gonggyo. Sejak malam itu gonggyo, udah nggak ada suara begitu lagi, anjingnya tenang, nggak gitu lagi, nggak lagi, udah tenang. Tetangganya bilang, aman, sekarang udah aman gitu. Dalam hati ya, oh ini kekuatan Gohonjon tuh. Saya jarangkan gonggyo daimoku. Habis itu saya daimoku. Terus dari itu tiap malam saya gonggyo daimoku. Terus nggak pernah ada suara gitu-gitu lagi. Jadi anjingnya bisa tenang tidur. Kita cari tahu apa sebabnya ya kalau bisa begitu ya. Rupanya gitu, tempat yang kita sewa itu rumahnya tinggi sekali. Begitu kalau kita lihat di atas nggak ada pelafonnya, langsung lihat genteng. Bocor, rumahnya bocor. Sebelum kita pindah ke sana, itu ini ceritanya. Rumahnya bocor. Jadi pemilik rumahnya minta itu abang-abang untuk betuli supaya jangan bocor. Nggak ada yang berani naik. Kenapa? Karena orang lihat ini kayunya begini takutnya lapuk. Nanti naik ke atas keinjak lapuk bisa jatuh itu. Orang nggak berani. Akhirnya nggak ada yang berani. Dia naik sendiri. Pemilik rumahnya badannya besar lagi, gendut lagi. Naik ke atas. Benar. Dari atas itu kayunya, baloknya itu nggak bisa tahan, nggak seimbang, dia punya berat badan. Patah, dari atas jatuh ke bawah. Mati di tempat. Mati di rumah yang kita kontrak itu, yang kita sewa, yang mati di situ. Jadi, maka itu anjing-anjing itu bisa, itu lihatnya negatif tuh. Anjingnya lihat negatif. Jadi, kalau agama Buddha kita nggak percaya ada yang begitu-begitu kan, negatif. Tapi sebetulnya di alam semesta ini banyak getarannya. Coba yuk punya televisi kan. Coba Hatina buka gelombang yang cocok untuk namanya RCTI, keluar RCTI. Nah, kalau kamu punya radio, kamu setel ke gelombang ke ini, ke Malaysia. Nah, keluarnya apa? Nah,
这是 Malaysia Kompo Tiantai, gitu. Terus nanti kalau step ke Australia, this is the voice of Australia, nah gitu. Jadi gelombangnya semua ada. Jadi di alam ini ada gelombang, ada itu getarannya ada, ya. Jadi saya bukan ngomong-ngomong apa, cuma ini adalah pengalaman saya ini, ya. Begitu sebut Nam-myoho Renge-kyo, jadi tenang loh. Jadi negatif itu juga jadi tenang itu. Berarti nggak ada muncul lagi lah, nggak ada muncul lagi. Ini kan saya belum belajar banyak, pelajaran dulu belum. Masih banyak belum tahu agama Buddha. Nah, nanti akan saya ngomong-ngomong pengalaman yang lain-lain lagi. Ini seperti siapa ini? Atina. Nanti di Cianjur kalau ada kesempatan, boleh nak? Nanti Atina bilang setelah Dhamma Duta yang 3 Dhamma Duta, mereka sudah bahas Gosyo. Nanti ada waktu, sisa waktu banyak kan lagi sepi-sepi ya. Nanti baru saya masuk sedikit mengenai apa? Ya, boleh, Pak. Mengenai pengalaman saya selama saya sebut Nam-myoho Renge-kyo. Nah, banyak yang saya hadapi apa dan apa. Jadi supaya untuk membuat suasananya bergairah. Yang lihat siapa? Silakan mau tanya, mau bagi pelan diam. Nanti saya sumbang sedikit lah, ya, bikin suasananya bergairah gitu. Saya banyak ini sejak saya sebut Nam-myoho Renge-kyo itu banyak menghadapi hal-hal yang orang nggak percaya kalau saya ngomong, orang nggak percaya, tapi betul-betul ada itu. Yang apa yang saya katakan itu sebetulnya semua ada, betul. Jadi sejak dari situ orang-orang tanya saya, kamu gimana anjingnya kok bisa tenang tidur? Saya bilang sebut Nam-myoho Renge-kyo. Nam-myoho Renge-kyo saya bilang gitu. Ya. Nah, ini sampai sini dulu lah ya. Yang banyak-banyak nanti banyak dengar nanti maunya dengar pengalaman lagi, nggak mau dengar Gosyo, kacau. Nah, gitu dulu ya. Ya, terima kasih Pak Temea. Cerita pengalamannya menarik ya. Kalau saya sih selalu senang dengar cerita pengalaman. Nah, Pak Aloy mau menambahkan sedikit nih, Pak Aloy, masih ada waktu 2 menit. Dikit doang. Lewat sedikit boleh lah. Tadi ada bilang sekarang jam sedikit doang. Nggak apa-apa. Oke lah. Lewat Nam-myoho dikit nggak apa-apa. Renge-kyo. Bapak Nam-myoho Ibu. Nam-myoho Renge-kyo. Ya, memang ya. Gohonson, kalau saya rasa, bukan rasa loh, saya udah ini ya. Kalau nggak ada Gohonson, mungkin ini hari saya juga sudah ini ya. Karena saya lihat juga ya, orang yang ketemu Gohonson itu ya, seamatin ya, semua bapak-bapak itu ya, rata-rata dia punya sikap, emosinya hampir kayak saya. Mungkin saya lebih dari dia. Ya. Waktu saya menjalankan usaha, pertama kan kongsi sama teman. Ya, kita kan udah belajar, kita harus ibarat kacang jangan lupa kulit, gitu loh ya, ibaratnya gitu loh. Kalau nggak ada dia, mungkin nggak ada dia ya, anak-anak di rumah tuh dapur tuh nggak ngebul, kan kita ada gosip bilang kan gini, kayak Shigo Kingo dan Nichiren Daishonin kan, nah dia kan kalau nggak dia kan anak binimu kan nggak bisa makan, harus ingat budinya. Nah itu saya jalan, tapi kadang-kadang waktu itu ya saya masih di
buka di Batu Ceper ya, Tangerang ya. Itu saya masih ada pertemuan loh. Ada pertemuan saya lari ke nyebrang tuh ke Poris. Gitu. Nah, itu masih oke lah, masih itu sifat saya itu tuh yang emosional itu kan masih saya bisa nahan. Setelah saya pindah ke Cikande, ya udah nggak ada pertemuan, hari Senin ke pabrik sampai Sabtu baru pulang. Nah, di situ tuh sifat saya tuh kembali lagi. Orang bilang kan penyakit lama itu kambuh. Emosinya kuat. Untung lah di kantor saya mau pinjam duit, mau beli pistol, saya mau mati-matiin aja nih orang. Untung nggak kasih kasbon. Kalau kasih kasbon waktu itu kasih kasbon waktu itu pistol itu dicapnya atau 30 juta ya atau 20 juta ya. Kalau kasih kasbon ambil, nah itu paling sedikit 3 nyawa tuh saya habisin. Ya, untung nggak dikasih. Nah, akhirnya saya kembali lagi dan juga Ibu Syoi aja hampir aku matiin tuh. Terus Safa kan 3 orang, kiri kanan kan satu-satu. Orang udah pulang dari pabrik, Sabtu, duduk TV, ngobrol-ngobrol. Bercanda-bercanda jadi emosi dia. Saya tambah naik. Itu bangku tuh saya angkat. Yang 1 biji itu sofa kan gede. Untung anak-anak tuh teriak. Saya angkat, udah mau banting tuh. Anak-anak teriak, baru saya sadar. Makanya saya bilang, Gohonson ya, kalau kita nggak gonggiodaimoku lagi, penyakit lama tuh kambuh. Artinya tuh sifat kita bisa kambuh loh. Egoisnya, emosinya, ya. Maka saya bilang GM, kayak Hartina sama Helen, bisa ketemu Gohonson, itu bagus. Apalagi nggak, orang tua sudah nggak ada, jadi anggaplah kita ini kalau ada apa namanya selling aja, nggak apa-apa, ke KU kayak boleh, ke teman-teman sedharma kayak, atau ke Ibu Pisiang gitu ya. Saya rasa sekian, terima kasih. Nam ya orang keke. Makasih Pak Aloy. Wah, lengkap nih. Akhir tahun, pertemuan terakhir kita semuanya sumbang suara. Halo Ibu Herman. Nah, karena udah waktunya juga, mungkin kita tutup dengan 3 kali penyebutan Namyo Horengekyo. I Kristanti dipersilakan. Ya, Namyo Rengekyo. Ini karena memang akhir tahunnya. Mungkin nanti tahun baru kita ketemunya udah ya sebelum itu mengucapkan selamat tahun baru. Ini hari Ibu. Ini hari Ibu dulu, hari Ibu tanggal 22, hari Ibu. Ada Dokkyo Shodai jam 7. Hari Ibu, jangan lupa ya. Ibu-ibu, bapak-bapak juga boleh lah. Sama aja, bapak sama ibu mah sama aja. Hari bapaknya kapan, Bu? Sama ibu aja lah. Jam 7 pagi atau 7 malam? Iya, jam 7 malam lah. Oh, 7 malam, kirain 7 pagi. Ayo, jam 7 pagi kan belum bangun. Mari kita tutup dengan 3 kali Namyo Horengekyo. Namyo Horengekyo. Namyo Horengekyo. Namyo Horengekyo.
Terima kasih. Terima Selamat kasih. malam. Selamat Ah. malam. Kami orang juga terima kasih malam Bapak Ibu, selamat Hari Ibu dan juga mungkin selamat Tahun Baru ya. Saya Oke, saya ending meetingnya ya Bapak Ibu. Terima Oke. kasih. Bye. Selamat malam. Selamat ini. Bye-bye. Ya.